Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya untuk mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya selaku seorang muslim. Yang mana kita di sini belajar bersama, itu belajar tentang bahasa Arab. Yang bahasa Arab ini menjadi bahasa kita, bahasa umat Islam. Dan tentunya sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim yang ingin lebih paham tentang agamanya, maka seharusnya bagi dia untuk mempelajari bahasa Arab ini. Sehingga kita tidak asing lagi mendengar ungkapan dari para salaf bahwasanya mereka memerintahkan kepada kita selaku penerus mereka, yaitu bahwasanya mereka mengatakan ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Nah, tentunya dengan kita belajar ini kita berharap kita semakin diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama kita dan semakin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah liwadinatika biha, ya, karya dari Dr. V. Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, ya, silahkan yang membawa kitab, silahkan dibuka kitabnya, dan yang belum memiliki kitab bisa di-download di link yang ada di deskripsi dari video kali ini. Kita sekarang masuk di halaman ke-30. Ya, halaman ke-30 dari bukunya, silahkan dilihat. Nah, kita ada di pelajaran kelima dan sekarang kita masuk ke latihan yang kelima. Perintah dari latihan kelima ini yaitu perintahnya adalah kawin. Kawinkan. Apa maknanya? Itu pasangkan ya. Ya, susun ya. Kawin jumalan mufidatan ya bimil il faragh fima yali. Jadi kawin, rangkai atau susun ya, jumalan, kalimat mufidatan yang berfaedah, jadi kalimat yang sempurna. Bimil'i dengan melengkapi al-faragh, tempat-tempat yang kosong, fi mayali, pada soal-soal berikut ini. Jadi perintahnya di sini dalam latihan kali ini akan ada kalimat yang tidak lengkap, yang di situ diisi dengan titik-titik itu ya, titik-titik al-faragh. Nah, kemudian kita disuruh mengisi dengan kata yang sesuai sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang sempurna. Untuk menjawab di sini ya bisa banyak variasi kata yang bisa kita gunakan, akan tetapi supaya tidak melebar jauh ya kita bisa mengacu kepada latihan sebelumnya. Latihan keempat, di situ sudah banyak contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk melengkapi soal-soal yang ada di latihan yang kelima kali ini. Baik, untuk pengerjakannya saya akan bacakan dulu soalnya dan terjemahannya ya. Dan nanti silakan coba diisi dulu, baru kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, nah silakan dilihat halaman 30 ya, latihan yang kelima. Soal yang pertama. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Ya. Titik-titik rumah itu tertutup. Nah, kira-kira apa jawaban yang sesuai untuk di sini? Titik-titik rumah itu tertutup. Nah, jadi apanya dari rumah yang tertutup? Baik. Silahkan diisi dulu. Terus yang kedua, soal yang kedua yaitu aina titik-titik as-sayyarati. Maka di sini aina
Al-faragh as-sayyarati ya. Aina titik-titik, aina itu di mana? Ya, titik-titik as-sayyarati mobil. Nah, apanya mobil di sini yang perlu diisikan? Nah, silahkan nanti cocokkan isi atau dengan apa namanya dengan mengacu kepada latihan sebelumnya. Apa kata yang pas untuk di sini? Soal yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu al-faragh. Rasulu titik ya. Jadi Muhammad ya, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau adalah ya Muhammad itu Rasul titik-titik. Apa jawabannya di sini? Ya, silakan nanti dilengkapi. Sedangkan yang keempat, di sana ada al-faragh ya, makan al-faragh titik-titik ya. At-tabibi ba'idun. Ya, titik-titik at-tabib yaitu dokter, ba'idun jauh. Jadi apanya dari dokter itu yang jauh gitu. Jadi titik-titik dokter itu jauh. Nah, titik-titiknya ini diisi apa? Selanjutnya yang kelima. Yang kelima yaitu Al-Qur'anu kitabu al-faragh. Nah, al-kitabu makan faragh. Nah, artinya adalah Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu kitabnya titik-titik siapa? Nah, kitabnya itu. Silakan diisi. Yang keenam. Yang keenam yaitu perintahnya adalah kalimatnya adalah kalimatnya Khadijatu makanil faragh hamidin. Ya. Khadijatu nama perempuannya Khadijatu titik-titik hamidin nama laki-laki Hamid. Nah, apa ini? Apanya Hamid ya? Khadijah itu apanya Hamid? Nah, bisa mengacu pada latihan sebelumnya. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh, ana makanil faragh al-mudarrisi. Nah, saya titik-titik Pak Guru. Nah, titik ini apanya Pak Guru? Baik. Nah, silakan diisi. Nomor 8. Makanil faragh ya, at-talibi maksurun. Titik-titik murid itu patah. Jadi apanya dari murid itu ya? Apanya murid itu patah? Titik-titiknya di sini apa? Nah, yang kesembilan, babu makanil faragh maftuhun. Ya, pintu titik-titik itu terbuka. Nah, pintu titik-titik terbuka. Terakhir, di latihan kelima ini, ya nomor 10. Soalnya kalimatnya adalah kharajal mudiru min titik-titik al-mudiri. Nah, kharaja keluar al-mudarrisu ya, kharajal mudarrisu. Jadi telah keluar Pak Guru min dari ya titik-titik kepala sekolah. Nah, dari apanya kepala sekolah? Baik, nah silakan dikerjakan terlebih dahulu apa jawaban dari masing-masing soal ini 1 sampai 10. Ini soal tidak terlalu sulit karena sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, nah kita cocokkan sekarang jawabannya kalau sudah dikerjakan. Yang pertama, titik-titik al-baiti mughlaqun. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang biasa tertutup apa? Ya, kalau sesuai dengan yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang bab ya, pintu. Jadi babul baiti mughlaqun. Ya sebenarnya bisa saja diisi dengan jendela. Tapi jendela belum pernah kita pelajari. Jadi diisi dengan bab ya. Babul baiti mughlaqun. Ya, jadi pintu rumah itu tertutup. Yang kedua, di mana titik-titik mobil? Ya, kalau dari contoh sebelumnya, dari latihan sebelumnya, kira-kira apa jawabannya? Aina
Nah, jadi aina miftahus sayyarati. Ya, yaitu di mana kunci mobil itu. Nah, yang seperti ini misalkan bisa dilihat di latihan sebelumnya di nomor 9 misalnya seperti itu. Nah, itu di sana juga ada miftahus sayyarah. Nah, baik, nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Apa jawabannya? Allah, Rasulullah ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul Allah. Ya, kalau di latihan sebelumnya misalkan bisa dilihat di nomor 12 ya. Nomor 12 di sana itu ada Masjidul Rasulillah. Jadi setelah Rasul, pasalnya adalah Allah. Baik, nomor 4 sekarang. Makanil farau at-tabibi ba'idun. Ya. Titik-titik dokter itu jauh. Nah, apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya yang sesuai dengan yang di atas yang sudah kita pelajari adalah tentang bait ya, rumah. Ya, rumah. Jadi kalau kita lengkapi di sana dimasukkan bait, maka menjadi baitut tabibi. Rumahnya dokter itu ba'idun jauh ya. Rumahnya dokter itu jauh. Kayak misalkan di latihan sebelumnya ada di nomor 8 ya. Nomor 8 itu bisa dilihat di sana ada yaitu Baitul Mudarrisi ya. Ba'idun. Nah, tinggal mudarrisnya Pak Guru ini diganti dengan dokter. Jadi di sini tinggal Baitul Tabibi. Rumahnya Pak Dokter itu jauh. Baik. Lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 Al-Qur'anu ya. Kitabu. Nah, apa jawabannya? Kitabullah ya. Al-Qur'anu adalah kitabnya Allah. Al-Qur'anu kitabullah. Mafhumnya insyaallah. Ya, seperti yang mirip ini ya yang sama persis dengan ini ada di nomor 2 latihan sebelumnya ya. Al-Qur'anu kitabullah. Lanjut yang ke-6. Khadijatu makanil faragh ini Hamidin. Khadijah titik Hamid. Nah, Khadijah apanya Hamid? Ya, yang sesuai kira-kira apa? Yaitu putrinya. Ya, sebagaimana kalau contoh di atas. Ya, contoh sebelumnya misalkan dilihat di mana ini yang nomor berapa tentang putri ya, nomor 13 ya, nomor 13 bintu Hamidin. Nah, jadi kalau putri maka di sini Khadijah bintu Hamidin. Khadijah bintu Hamidin. Nah, nomor 6. Taib nomor 7. Ana makanil faragh yakni al-mudarris. Saya titik-titik mudarris, Pak Guru. Apa kira-kira jawabannya? Ya, seperti yang ada di atasnya itu, nomor 19. Dan nomor 19 di sana ada contohnya yaitu Ana ibnul mudarris. Saya adalah putranya Pak Guru. Nah, baik, nomor 8. Nomor 8 ya. Makanil faragh kemudian at-talibi maksurun. Nah, titik-titik murid itu patah. Nah, kira-kira apa yang sering patah dari seorang murid? Ya, bisa yang patah adalah misalkan ya bisa pena, bisa kursi ya. Itu semua sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau dulu di pelajaran awal-awal maka yang patah ini disebutkan adalah pena. Jadi kalau pena bahasa Arabnya adalah qalamun. Nah, sehingga disambung dengan at-talibi menjadi qalamut talibi. Ya, penanya murid itu maksurun, itu patah. Baik. Kita lanjutkan soal nomor 9. Soal nomor 9 di sana babu ya titik-titik maftuhun. Pintunya apa? Terbuka. Nah, kira-kira apa? Kalau dilihat di atasnya misalkan contoh nomor 16 ya. 16 dilihat sebelumnya maka di sana apa? Jawabannya adalah babul masjidi.
Ya, babul masjidi maftuhun. Jadi pintu masjid itu terbuka. Terakhir, ya, nomor 10. Dalam latihan yang kelima ini, di sana soalnya adalah kharajal mudarrisu min makanil faraq, ini al mudir. Ya, Pak Guru keluar dari titik-titik kepala sekolah. Nah, kira-kira apa yang pas? Yang pas yaitu ruang ya, atau kantor, atau ya ruang kepala sekolah. Maka ya kalau seperti itu jawabannya sebagaimana contoh-contoh sebelumnya yang kita pelajari adalah dengan menggunakan kata hurufah ya. Hurufah. Ya, misalkan seperti soal nomor 5 itu persis sama dengan nomor 5 di latihan sebelumnya. Kharajal mudarisu min ghurfatil mudiri. Ya, jadi Pak Guru keluar dari ruang kepala sekolah. Baik, nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan latihan yang kelima ini bisa dipahami dengan baik ya. Dan ya semakin memahamkan kita bagaimana ketika kita menyusun kata majmuk yang seperti ini. Nah, alhamdulillah para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pada latihan yang kelima ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi bahwasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun sedikit-sedikit ini kalau kita bisa terus langgeng maka itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah termasuk amal yang langgeng meskipun sedikit ya, amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, keistiqomahan hingga kita semuanya bisa meraih husnul khotimah dan masuk ke dalam jannah insyaallah. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.